Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng A-Market. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi para trader maupun investor, yaitu peran psikologi dalam pasar keuangan. Kenapa emosi bisa membuat market naik atau turun? Kenapa manusia sering membuat keputusan yang tidak rasional dalam investasi? Yuk, mari kita bahas. Baik, psikologi menggerakkan pasar, bukan angka saja. Pasar keuangan pada dasarnya adalah kumpulan keputusan jutaan manusia. Setiap keputusan membeli, menjual, atau menahan dipengaruhi oleh emosi seperti ketakutan, keserakan, optimisme, dan kepanikan. Ketika banyak orang merasa takut, mereka menjual. Ketika serakah, mereka membeli tanpa pikir panjang. Dan ketika kedua emosi ini muncul secara massal, terbentuklah tren, gelembung, dan bahkan crash. Bias kognitif yang sering menjebak investor. Sekarang kita masuk ke salah satu aspek psikologis yang paling kuat dalam dunia finansial. Bias kognitif. Ini adalah pola pikir yang membuat kita kembali mengambil keputusan yang tidak rasional. Berikut adalah beberapa yang paling umum. Yang pertama, confirmation bias. Investor hanya mencari informasi yang mendukung opini mereka sendiri. Jika mereka yakin sesuatu saham bagus, mereka akan mengabaikan berita buruk. Yang kedua, overconfidence bias. Terlalu percaya diri. Ini membuat trader membuka posisi terlalu besar atau terlalu sering trading. Selanjutnya, loss aversion. Kita cenderung lebih takut rugi daripada senang mendapat untung. Akibatnya, banyak yang menahan posisi rugi terlalu lama, berharap harga berbalik. Kemudian, herding bias. Mengikuti kerumunan. Kalau semua orang beli, kita ikut beli. Kalau semua panik, kita ikut panik. Bias-bias inilah yang membentuk pola besar dalam pergerakan pasar. Kemudian selanjutnya fear and greed, dua emosi yang mengendalikan market. Jika kita harus menyebut dua emosi paling dominan di pasar keuangan, jawabannya jelas, fear and greed. Greed membuat orang masuk terlalu cepat, membeli di harga tinggi karena takut ketinggalan. Kita sering menyebutnya efek FOMO. Ini sering terjadi saat pasar bullish. Sebaliknya, fear mendorong orang untuk menjual semuanya saat harga anjlok. Meskipun mungkin belum tentu diperlukan. Indikator seperti Fear and Greed Index bahkan diciptakan khusus untuk mengukur sentimen ini. Ini membuktikan bahwa psikologi bukan faktor kecil, tetapi bagian inti dari dinamika pasar. Selanjutnya, peran psikologi dalam gelembung dan crash. Setiap gelembung dan crash besar dalam sejarah selalu memiliki pola yang sama. Yang pertama, optimisme. Semua yakin harga akan naik terus. Kemudian euforia, harga naik di luar logika. Keterkejutan, market mulai goyah. Kemudian panik, jual besar-besaran. Depresi, semua merasa takut kembali masuk. Tahapan ini bukan disebabkan oleh data ekonomi saja, tetapi oleh emosi kolektif investor. Contohnya gelembung.com, krisis 2008, hingga crypto bull run, semuanya menunjukkan betapa mudahnya manusia terseret psikologinya sendiri. Selanjutnya, psikologi diri, musuh utama trader dan investor. Seringkali kekalahan terbesar dalam trading bukan datang dari pasar, tapi dari diri kita sendiri. Beberapa masalah umum yang sering terjadi. Yang pertama, tak sabar. Masuk posisi tanpa analisis matang. Kemudian balas dendam terhadap market setelah rugi, ingin segera menang kembali. Tidak disiplin, yaitu melanggar rencana trading. Perasaan terlalu emosional, seperti euforia saat profit, stres saat rugi. Jika kita tidak memahami psikologi diri kita, strategi terbaik pun bisa gagal. Selanjutnya, cara mengontrol psikologi dalam trading dan investasi.
Berikut beberapa langkah praktis. Yang pertama, punya rencana sebelum trading. Tentukan entry, take profit, dan stop loss sebelum membuka posisi. Gunakan ukuran posisi yang tepat. Jangan sampai satu transaksi bisa menghabiskan seluruh portofolio. Fokus pada proses, bukan hasil. Profit adalah hasil dari konsistensi, bukan satu keputusan besar. Catat semua emosi. Jurnal trading membantu mengenali pola emosi yang berulang. Jeda saat emosi tidak stabil. Jika panik atau terlalu bersemangat, lebih baik berhenti sejenak. Nah, yang terakhir kesimpulan. Psikologi memainkan peran penting dalam pasar keuangan. Data, grafik, dan analisis memang penting. Tetapi kemampuan mengendalikan emosi seringkali menentukan apakah kita bertahan jangka panjang atau tidak. Jika kita bisa memahami psikologi pasar dan psikologi diri sendiri, kita tidak hanya akan menjadi trader atau investor yang lebih baik, tetapi juga lebih bijak dalam pengambilan keputusan finansial. Baik, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.